mendukung supaya si jaringan komputer ini bisa terbentuk. Nah, pengertian jaringan, jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang sifatnya autonomus. Nah, interkoneksi dua atau lebih komputer yang saling dapat bertukar informasi dengan melalui media kabel atau melalui gelombang elektromagnetik. Jadi, komputer itu nggak harus pakai kabel. Ini ada gelombang elektromagnetik. Terus medianya kabel atau gelombang elektromagnetik. Nah, ini biasanya tuh disebutnya gate sama ungate. Apa terpandu. Kemudian si media kabel ini nanti gate kan. Ini ada macam-macam kabel. Nanti ada kabel FO, ada kabel LAN atau disebutnya TP atau twisted pair. Kalau ungate ini bisa pakai radio, terus WiFi, akan sampai ke satelit. Nah, jaringan komputer ini nanti juga dipisah nih. Ada namanya LAN, Local Area Network. Ada namanya MAN, Metro Area Network. Terus ada namanya WAN, Wide Area Network. Oke, autonomous, otonomi bukan bersifat slave atau master. Kemudian remote login. Jadi jaringan komputer itu ada yang sifatnya slave master, ada yang sifatnya itu setara. Kalau slave master itu maksudnya master itu ujungnya satu master. Kemudian slave itu adalah beberapa area sebagai percabangannya. Ini slave. Ini slave. Kemudian remote login. Nah, remote login di sini kalau sekarang itu lebih lebih terkenal namanya NMS, Network Management System. Oke, selanjutnya kantor sebelum menggunakan sistem jaringan komputer ini masih masing-masing gitu. Dan nggak bisa untuk jarak jauh. Jadi kalau kita butuh, kita harus datang. Tuh, dengan adanya jaringan komputer, maka dalam satu kantor itu bisa dibikin satu jaringan yang kalau kita butuh apa-apa itu nggak perlu datang ke lokasi. Jadi bisa pakai ngeprint jarak jauh gitu. Nah, sekarang lagi berkembang pesat banget kayak gini nih. Dasarnya jaringan komputer tuh nanti di masyarakat itu muncul namanya IoT, Internet of Things. Yang ini itu nanti berkembang jadi kontrol jarak jauh gitu. Oke, kantor setelah menggunakan sistem jaringan komputer, jadi ini ada server otomatis sebagai masternya, kemudian ada klien-kliennya sebagai slave-nya. Nah, ini ada beberapa komponen tambahan nanti kalau kita pengen bikin jaringan. Ada hub, ada modem, terus ada router harusnya. Kalau lebih besar lagi ada router, ada switch gitu. Nanti yang umum digunakan tuh adalah hub, kemudian switch, kemudian router. Jadi hub, switch, sama router. Bedanya apa kalau hub sama switch ini sama nih. Dia dipakai untuk percabangan. Percabangan di satu area kayak gini. Tapi bedanya kalau hub itu
digunakan untuk berhubungan dengan yang masih satu kelas IP, atau Internet Protocol. Jadi kalau hub itu satu kelas IP. Kalau switch itu beda kelas IP, beda kelas IP. Jadi kelas IP itu ada kelas A, B, C yang paling banyak digunakan. Nah, kita tahu itu kelas A, B, C dari mana, dilihat dari angka paling depan. Kan biasanya IP itu ada 10 titik, gitu kan, 192 titik, gitu, 168 titik. Nah, ini menunjukkan kelasnya. Nah, nanti ada materi masalah IP sendiri. Jadi kalau hub ini satu kelas IP. Misalnya kita mau pakai kelas IP A gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antara klien-klien ini cukup pakai hub. Tapi kalau ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C, ini kelas A, beda-beda. Di sini harusnya pakai switch. Nah, switch pun nanti dibagi jadi dua, manageable sama unmanageable switch. Kalau manageable switch itu dicolok, dia udah langsung bisa dapat nomor IP. Kalau unmanageable, ketika si kabelannya itu dicolok, itu kita harus masih setting IP. Nah, secara lebih praktis yang manageable, tapi kalau teman-teman mau yang lebih aman, itu yang unmanageable switch. Nah, kalau router, itu fungsinya gini. Misalnya, eh, ini ada jaringan. Nah, di sini nanti kita bikin jaringan lagi nih, tambahan. Maka di sini, ini pakainya bukan modem, tapi pakainya router. Kenapa? Karena router dipakai untuk membentuk jalur atau cari jalan. Jadi kalau butuh jalan, nah itu pakainya router. Makanya istilahnya ada routing. Nah, ini modem. Modem ini mungkin teman-teman sering dengar, ini kepanjangan dari modulasi demodulasi. Modulasi demodulasi. Apa itu modulasi demodulasi? Modulasi itu adalah penumpangan sinyal informasi ke sinyal karet. Itu modulasi. Jadi ketika kita ngirim, ini butuh untuk sinyal informasi itu dinaikkan ke sinyal karet. Simpelnya kayak gini. Ada tadi ada istilahnya sinyal informasi sama sinyal karet. Nah, kalau misalnya teman-teman dengerin radio, misalnya 110,2 FM misalnya. Nah, 110,2 FM ini adalah frekuensinya. FM itu kepanjangan dari frekuensi modulasi. Jadi sebenarnya 110 MHz. Frekuensi itu 110 MHz, tapi dia pakai teknologi FM, frekuensi modulasi. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman dengar radio di angka 110,2 FM, ini yang teman-teman dengar adalah frekuensi karir. Ini frekuensi karir. Kalau cuma dengerin ini, makanya kalau teman-teman dengerin radio, itu pasti suaranya kayak sek 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 gitu, suara semut gitu loh. Nah, itu karena teman-teman cuma dengerin sinyal karir. Tapi ketika teman-teman dengerin ada penyiarnya, ada suara penyiarnya, maka itu sinyal informasinya dinaikin ke sini, ditumpangin. Nah, sinyal informasi ini nilainya 12,5 kHz atau 25 kHz. Makanya teman-teman bisa dengerin penyiarnya. Nah, tapi kalau lagi penyiarnya nggak ada, itu teman-teman dengerin suara semut aja. Kenapa? Karena itu hanya frekuensi karir. Nah, kalau frekuensi informasinya ini ditambahkan di sini. Nah, itulah modulasi. Nah, nanti sering ketemu nih kalau teman-teman belajar telekomunikasi. Oke, lanjut. Sistem keamanan data yang terjamin. Data umum dapat dipakai bersama-sama. Data-data rahasia diproteksi, kemudian akses ditentukan oleh administrator. Data setiap user bisa diakses atau diedit seizin administrator. Nah, administrator ini nanti akan merubah kelasnya. Kayak misalnya user, terus administrator.
administrator, sama engineer. Biasanya dibagi jadi tiga ini. Nah, kalau user itu teman-teman hanya bisa pakai. Kalau administrator teman-teman bisa rubah. Kalau engineer itu yang dirubah bisa sampai ke level eh, konfigurasi jaringan. Kalau administrator ini atau admin dia biasanya untuk membatasi aja user ini aksesnya sejauh mana. Nah, kalau engineer itu biasanya yang paling tinggi daripada administrator, daripada user, engineer itu paling tinggi karena dia bisa digunakan untuk merubah eh, apa namanya konfigurasi jaringan. Bahkan password-password ini juga bisa dirubah. Nah, gambaran umum pembagiannya ini contohnya ada aplikasi Windows, data untuk umum, home directory pemakai, aplikasi DOS, data keuangan sangat rahasia, akses hanya orang tertentu, data-data akuntansi, space kosong gitu. Nah, ini dibagi-bagi. Ini sama case-nya kayak teman-teman mainan Instagram. Teman-teman main Instagram ya. Misalnya eh, Ronaldo gitu. Nah, Ronaldo dia masuk login nih. Nah, dia login pakai password sama username. Sama username-nya dulu. Nah, password sama username. Nah, ketika dia masuk pakai password sama username ini, maka dia yang tampil adalah akun milik dia sendiri. Dia nggak akan bisa lihat punya yang lain. Nah, itu adalah pembagian seperti ini. Nah, ini biasanya istilahnya itu disebut query. Jadi data apa yang dipanggil itu yang akan ditampilkan. Nah, masing-masing nanti ketika si Ronaldo ini ngambil password sama username, itu dia akan muncul nih. Muncul ada satu gampangnya ya, ada satu kotak ini. Nah, ini kotak ini disebut namanya staging area. Staging area. Staging area itu kayak teman-teman buat ngantri, kayak halte. Jadi kalau orang mau naik bis, nunggu haltenya di staging area. Kemudian nanti ketika bisnya datang, misalnya tujuan Tasikmalaya gitu. Nah, kan nggak semua orang naik ya. Kalau tujuannya bukan Tasik ya, dia nggak akan naik gitu. Nah, itu yang disebut query. Apa yang dia panggil, itu yang nanti akan naik gitu. Akan diambil, akan di-download. Nah, kita main Instagram, itu sistemnya kayak gitu. Jadi kita nggak akan bisa ngakses semuanya, karena memang udah dipartisi, dibagi-bagi. Nah, bisnis inilah yang disebut namanya cloud computing. Kalau teman-teman pernah dengar computing. Jadi cloud computing itu kita nitipin data kita ke orang lain, kemudian kalau kita butuh, kita tinggal ngambil. Istilahnya cloud computing. Nah, semakin canggihnya teknologi, itu semakin nggak ada rahasia. Kayak kita main Instagram, main WhatsApp, itu kita nitipin data personal kita ke orang lain. Makanya ada istilah Google itu lebih tahu daripada orang terdekat kita. Karena kita nyimpan apa-apa di HP, itu sementara semua data itu ke backup sama Google. Nah, makanya ada istilah juga satu-satunya perusahaan yang sampai kiamat kemungkinan besar nggak akan bangkrut ya Google itu. Karena kita semua pakai Google sekarang layanannya. Gitu. Zaman sekarang hal yang paling mahal adalah data. Makanya teman-teman jangan heran kalau data itu bisa diperjualbelikan dan laris karena memang mahal harganya dan penting. Oke, jaringan menurut rentang geografisnya. Ini ada PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, Internet, sama VPN. Kalau PAN itu Personal Area Network. LAN mungkin teman-teman sering dengar Local Area Network. Kemudian Campus Area Network. Ada MAN, WAN, Internet. Ini menurut area ya. Nah, internet ini dibagi jadi dua nih. Ada internet, ada intranet. Jadi kalau teman-teman bisa mengakses suatu situs dari manapun, itu namanya internet. Tapi kalau teman-teman hanya bisa mengakses situs tersebut dari lokasi tertentu, kayak misalnya teman-teman harus ke kampus, terus colokin LAN, baru teman-teman bisa connect, itu namanya intranet. Jadi by lokal.
Kalau internet dari manapun, kalau intranet hanya dari titik tertentu aja yang diizinkan sama jaringan. Nah, VPN ini digunakan kayak gini. Biasanya orang-orang kalau nonton yang enggak tuh lewat VPN kan. Jadi VPN itu ada di tengah-tengah. Jadi dari orang, dari user, dia akses ke VPN. Harapannya apa? Setelah masuk VPN ini IP-nya nggak kelacak. IP-nya nggak kelacak. Karena dengan kelacaknya IP, maka kita bisa tahu si user ini akses kemana aja, terus berapa lama, apa aja yang ditonton, itu bisa keakses. Hanya orang-orang pakai VPN untuk apa? Untuk ngacak ini, IP. Karena IP ini nanti akan bisa menentukan kita ada di posisi mana sekarang. Itu IP. Jadi orang-orang kalau mau nyari orang lain itu dari IP ini bisa ketahuan. Oke. Komponen pembentuk jaringan ini ada personal komputer, ada media transmisi, ada network interface card, ada konektor, ada software jaringan, ada software aplikasi, dan media penyimpanan data. Ini ada personal komputer, media transmisi, network interface card, konektor, software jaringan, software aplikasi, dan media penyimpanan data. Personal komputer ya jelas lah, ini PC atau komputer itu sendiri. Media transmisi ini untuk teman-teman mengirim, misalnya teman-teman pakai modem kah, atau pakai kabelan. Network interface card ini supaya teman-teman bisa aktif internetnya. Jadi setiap laptop pasti ada NIC-nya. Jadi kalau teman-teman nyolokin kabelan, nah itu dicoloknya ke network interface card ini. Terus ada konektor, terus software jaringan, aplikasi, sama media penyimpanan data. Ini biasanya kalau disebutnya hard disk atau SSD. Terus macam-macam perangkat jaringan. Ini ada server, ada NIC, ada kabel jaringan, ada hub dan switch, ada router, bridge, modem, repeater, sama wireless. Jadi server sebagai pusatnya. Biasanya server ini digunakan selain untuk ngatur siapa aja yang bisa login, untuk ngatur username juga, kita bisa ngatur konfigurasi jaringan. Kemudian untuk menyimpan data itu juga bisa di server. Terus NIC, ini card tadi, network interface card. Terus kabel jaringan, ini tergantung apa yang digunakan. Kalau rata-rata pakainya twisted pair. Jadi kabelan atau kabel twisted pair. Nah, twisted pair itu artinya kabelnya itu dipilin. Kenapa dipilin? Supaya dia lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Karena yang dikirim lewat kabelan itu kan kabel atau data ya, data yang punya tegangan sangat kecil. Jadi ketika ada jaringan listrik yang lebih kuat, itu bisa merusak. Makanya untuk menahan itu ada pakai twisted pair namanya. Atau lebih terkenalnya namanya kabelan. Nah, twisted pair itu ada dua. Ada STP, ada silk twisted pair sama UTP. Unsilk twisted pair. Lebih bagus mana? Lebih bagus yang silk twisted pair, yang STP. Karena dia ada pelindung tambahan supaya lebih tahan terhadap gelombang elektromagnetik. Kemudian ada hub dan switch. Hub dan switch ini digunakan untuk membagi ke perangkat. Jadi hub dan switch bedanya tadi. Jadi hub dan switch itu kayak ini masuk nih satu. Nah, kemudian dia dibagi-bagi nih ke beberapa perangkat yang terhubung. Nah, sama hub dan switch. Kalau hub satu kelas IP, kalau switch beda kelas IP. Itu beda. Nah, router dia dipakai untuk nyari jalan. Kalau bridge hanya sebagai penghubung. Terus modem ini modulasi demodulasi digunakan untuk merubah. Jadi dari kabel UTP ke
internet gitu ya. Biasanya pakai modem. Terus repeater ini penguat, biasanya lebih ke perangkat-perangkat yang menggunakan UNGAT atau jaringan radio. Entah itu WiFi, entah itu komunikasi radio VHF, UHF, itu pakai repeater. Sama wireless card. Ya, kita istirahat sebentar ya. Lagi azan soalnya. Baik, Pak. Kalau di perencanaan jaringan, salah satu yang paling penting atau vital itu adalah topologinya dulu. Apa yang mau dipakai. Karena nanti akan menentukan berapa jumlah kabel, berapa jumlah komponen yang dibutuhkan, kayak switch, hub, router, gitu. Nah, topologi bus tuh kayak gini. Ini yang paling sederhana. Ini biasanya dipakai di kantor-kantor. Biasanya beberapa komputer terus punya satu printer gitu. Nah, paketnya topologi bus. Tapi topologi ini kekurangannya adalah ketika salah satu terputus, misalnya di sini, maka dia akan mengganggu aktivitas atau komputer yang lain. Terus topologi ring ini topologi yang eh, biasanya dipakai di perkeretaapian ya. Ini pakainya topologi ring. Gunanya untuk menghubungkan dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Itu pakai topologi ring. Soalnya ini A, B, C gitu stasiunnya. Nah, ini pakai topologi ring nih. Jadi ada jaringan utama, ada redundannya atau cadangannya. Nanti baru di sini dia pakai topologi tree gitu atau pakai topologi star gitu sesuai kebutuhan kita atau perancangannya seperti apa. Nah, ini topologi star, ini biasanya dipakai di stasiunnya gitu. Kalau misalnya antar stasiun pakai ring, nah di stasiunnya sendiri pakai topologi star. Jadi nanti satu perangkat
Misalnya kita pakainya DTS, Data Transmission System, itu dibagi-bagi lagi jadi beberapa perangkat nih. Misalnya ini jadi PoE, kita ini PoE 1, sini PoE 2, terus ini PABX gitu. Terus ini radio. Nah, dari PoE ini nanti akan ditembak ke beberapa CCTV gitu. Itu contohnya topologi star. Jadi dari sini ini dia perangkat, nah ini nanti ke perangkat yang lain. Ini ke stasiun ya, di stasiun A, terus di sini stasiun B misalnya, di stasiun C, itu seperti itu. Dipakai star, ini nyaring. Nah, ini topologi tree, ini juga banyak dipakai di sisi stasiun. Jadi kalau kita tuh merancang sesuatu, terutama di perkeretaapian ya, itu harus bisa menghubungkan dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Terus di stasiun itu jangan lupa ada perangkat atau peralatan yang harus dimonitor dari pusat. Nah, selain itu, sepanjang jalur rel itu ada masinis juga yang butuh komunikasi. Nah, itu juga harus dipikirin. Gitu. Ini topologi mesh, ini paling jarang digunakan karena boros kabel. Yang teman-teman harus ingat tuh kapan digunain ring, kapan digunain star, kapan digunain tree. Gitu. Itu yang paling banyak dipakai di industri. Terus jenis transmisi ini ada broadcast, ada unicast, ada broadcast. Kalau broadcast itu kayak satu, kemudian dia di-share ke banyak orang. Nah, ini nama lainnya ada juga yang nyebut gateway atau SMS gateway. Kalau memang dia pakai ininya SMS. Atau ini disebut apa simplex. Simplex. Jadi satu ke banyak cabang. Terus keuntungan penggunaan jaringan komputer, penggunaan data, aplikasi dan peralatan secara bersama-sama atau sharing, akses ke jaringan menggunakan password dan pengaturan hak untuk data-data rahasia, komunikasi antar user menggunakan email atau LAN conference, kemudian manajemen data yang tersentralisasi oleh seorang supervisor atau administrator, kemudian data yang selalu up to date. Kemudian dampak negatifnya itu biaya network mahal, biaya manajemen dan maintenance-nya mahal, aktivitas sharing yang tidak diinginkan, ancaman keamanan jaringan atau network security. Nah, untuk mengantisipasi ini ada istilahnya itu kriptografi. Kriptografi. Terus ada lagi yang tadinya kan pakai LAN ya kalau teman-teman sering dengar istilah. Nah, sekarang ada istilah lagi namanya virtual LAN. Ini untuk mengantisipasi ini yang sekarang mulai banyak digunakan. Terus Internet Protocol. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau alamat protokol yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Nah, fungsinya saat Anda mengunjungi sebuah website, perangkat yang digunakan perlu menemukan lokasi data website tersebut, maka mengambil datanya dan menyajikannya kepada Anda. Jadi IP ini adalah alamat kita ketika kita bermain internet. Kita nggak akan bisa terkoneksi internet kalau IP-nya kita nggak tahu, subnet masknya juga nggak tahu, gitu. Terus gateway-nya juga nggak tahu. Jadi kita ketika connect itu pasti dapat alamat IP langsung secara otomatis. Terus cara kerja IP address pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer Anda. Kemudian komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkan. Nah, IP ada dua tipe ya, IP4 sama IPv6. Bedanya di jumlah jumlah user yang bisa pakai. Lebih banyak IP6. Jadi IP4 itu sempat bertahan sampai 2014. Setelah itu mulai dikenalkan IP6.
Jadi 2014. Kenapa? Karena makin banyaknya jumlah pengguna device di dunia. Jadi IP-nya itu ada IP privat, publik, dinamis, dan statis. Nah, IP 4, IP paling umum digunakan dengan panjang di 32 bit. Nah, berkisarnya itu 0 sampai 255. Kalau IP 4 itu 32 bit mencapai 128 bit. IP 4 32 bit, kalau IP 6 itu 128 bit. Ada sekitar 340 undecillion. Angka di belakang digit pertama ada 66. Jadi lebih banyak ini ya bitnya. Makanya jumlah usernya juga otomatis akan meningkat. Karena satu IP itu nggak bisa digunakan sama orang lain di dalam satu jaringan yang sama. Nah, private IP itu IP private adalah jenis IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal dan tidak bisa digunakan untuk jaringan internet. Kemudian public IP public adalah jenis IP address publik yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet kemudian dikontrol oleh penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian IP dinamis atau alamat IP dinamis yang bersifatnya berubah-ubah yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggan. Kemudian IP statis dengan rangkaian angka yang tetap dan tidak diganti-ganti. Jenis protokol ini akan tetap sama kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Kemudian ada share IP. Share IP address atau alamat IP bersama-sama adalah IP address yang digunakan di antara beberapa nama domain. Nah, alamat ini ditujukan bagi user menggunakan resource jaringan dan hardware server bersama-sama dengan orang lain. Kemudian ada dedicated atau alamat IP khusus, berarti domain tersebut diberikan ke IP address yang tidak digunakan bersama-sama dengan pemilik website lain. Keuntungannya adalah bisa mendapatkan sertifikat SSL dengan lebih mudah menggunakan IP address ini. Kemudian ada hosting. Nah, hosting ini dipakai kalau teman-teman pengen bikin website. Jadi, teman-teman bikin website pakai Java, pakai Dreamweaver, pakai Net++ gitu. Terus pakai C++. Nah, tapi kalau nggak di hosting ya nggak bisa diakses orang lain. Nah, hosting itu istilah supaya website kita bisa diakses oleh orang lain. Terus SSL, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, ini pengamanan sama kayak teman-teman kalau ada HTTP, sama kayak HTTPS. Nah, S-nya itu adalah security, jadi dia lebih aman. Sama VLAN yang tadi disebutkan, virtual LAN. Jadi dia pengamanan lebih lanjut ketika teman-teman punya IP yang sama, tapi VLAN-nya beda, itu tetap nggak akan saling bisa komunikasi. Oke, selesai. Nanti teman-teman tolong slide-nya dibikin kalau ada yang belum bikin. Slide teman-teman mau jualan apa. Saya tunggu nanti sampai jam setengah 7 malam, itu udah disubmit ke saya. Jadi minta tolong satu orang aja yang submit, tapi isinya di situ udah ada file dari pembagian kelompoknya gitu. Supaya nanti cepat saya kirim modalnya, teman-teman bisa mulai. Jadi ini masih ada waktu sekitar 50 menit dari jadwal kuliah. Jadi silakan teman-teman manfaatin untuk bikin slide. Nanti setengah 7 jangan sampai telat. Kalau telat berarti nilai tugasnya dikurangi gitu. Bukan nilai maksimum. Misalnya nilai tugas kan maksimumnya 100. Nah, semakin sering teman-teman telat submitnya berarti semakin kecil nilai tugasnya nanti. Oke, mungkin itu perkuliahan pada hari ini. Nanti silahkan submit. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Di hari Senin, mungkin nanti kita malam ya, jadi online. Karena masih apa? Masih puasa sama saya pas ada kerjaan juga di MRT. Jadi nanti kita ketemunya mungkin habis terawih kali di hari Senin supaya kita bisa ibadah semuanya. Ya mungkin itu perkuliahan pada hari ini. Ini sorry saya agak buru-buru karena
ada jam juga nih di angkatan 21. Mungkin saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan